Gugurnya 4 anggota TNI di Papua Barat, Pangdam 8 Kasuari teteskan air mata saat tinjau TKP. Update terjadinya insiden penyerangan Pos Koramil Persiapan Pos Ramil Kisor di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat yang menyebabkan 4 anggota TNI gugur. Pada Kamis 2 September 2021, 4 anggota TNI yang gugur yakni Serda Ambrosius, Praka Muhammad Dirhamsyah, Pratu Zul Ansar, dan Letu Infante Derman. Selain menyebabkan 4 anggota TNI meninggal, insiden tersebut mengakibatkan 2 anggota TNI mengalami luka bacok, yakni Pratu Iqbal dan Sertu Juliano. Penyerangan diduga dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat atau KNPB wilayah Kisor, salah satu kelompok teroris bersenjata di Papua. Dalam kasus ini, polisi telah menahan 2 orang pelaku. Dihimpun dari tribunnews.com Sabtu 4 September 2021. Pasca penyerangan, Panglima Komandan Daerah Militer Pangdam 8 Kasuari, Majen TNI Inyoman Cantiasa meninjau lokasi penyerangan Sabtu 4 September 2021. Ia didampingi oleh Gubernur dan Kapolda Papua Barat. Rombongan menyaksikan tempat tidur keempat prajurit yang gugur. Tak hanya itu, rombongan juga mendatangi bagian belakang Pos Ramil Kisor, lokasi pelarian anggota TNI. Pangdam kemudian juga menyaksikan lokasi terakhir Danton Letu Cahabedirman yang dibunuh secara tragis. Saat memberi pernyataan kepada awak media, Pangdam pun meneteskan air mata. Ia menegaskan akan terus memburu pelaku. Saya minta kepada masyarakat yang mengetahui ada orang yang mencurigakan, segera lapor kepada anggota TNI Polri, ungkap Cantiasa sembari menitikkan air mata. Di sisi lain, Pratu Iqbal, korban selamat dari aksi penyerangan gerombolan bersenjata pada Kamis 2 September 2021 dini hari, memberi kesaksian. Menurutnya, aksi penyerangan Pos Ramil Kisor persiapan Kodim 1808 Mai Barat berlangsung sangat cepat. Pratu Iqbal menjadi salah satu prajurit yang selamat meski sebelumnya ia sempat dinyatakan hilang. Video dengan durasi 29 detik yang memperlihatkan Pratu Iqbal selamat sempat viral di media sosial. Pratu Iqbal menceritakan, kejadian itu sangat cepat. Kurang lebih pelakunya ada sekitar 50 orang. Mereka mendatangi Pos Ramil dan secara membabi buta menyerang anggota TNI yang sedang tertidur dengan menggunakan alat tajam. Saat itu posisi senjata kami hanya satu dan pada saat penyerangan tersebut saya berhasil keluar Pos Ramil dengan cara menendang pintu belakang, ungkap Iqbal mengawali kesaksiannya dikutip dari Tribun Papua.com. Kemudian saya melompat ke sungai, tetapi mereka terus menembak pada posisi saya menyelam ke dalam air. Saya selamat karena dibawa arus sungai hingga selamat dari insiden itu. Pratu Iqbal mengaku sempat melihat penyerangan itu oleh sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan parang, panah dan sebuah pucuk senjata dan senjata rakitan. Gerombolan bersenjata itu lalu membantai 4 prajurit TNI di dalam pos secara membabi buta. Penyerangan Pos Koramil Kisor juga diungkapkan oleh 2 orang perawat Nusantara Sehat yang bertugas di Puskesmas Aifat Selatan. Dikutip dari Tribun Papua.com, Gunat, salah satu perawat bercerita ia tinggal tak jauh dari Pos Koramil Kisor. Saat kejadian sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur, ia mendengar suara orang berlari dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Setelah berjeda, ia kembali mendengar suara tembakan balasan. Tapi saya tidak tahu bunyi tembakan dari mana, karena saat itu kondisi tiba-tiba mulai ramai, ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Murni. Perawat tersebut mengaku sempat ketakutan saat pintu rumah mereka diketuk oleh anggota TNI yang terluka dan meminta pertolongan. Saya pikir orang sana yang mengetuk pintu, jadi kami tidak jawab. Kemudian anggota TNI itu sampai mendorong pintu dan meminta pertolongan kepada perawat kami. Saat masuk rumah, korban sudah tidak berdaya akibat luka di sekujur tubuhnya. Jelas Murni. Menurut keterangan polisi, kasus penyerangan ini dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Wilayah Kisor. Menurut polisi, KNPB Wilayah Kisor adalah aktor sekaligus eksekutor. Dalam kasus penyerangan ini, polisi telah menangkap 2 orang pelaku. Satu diantaranya adalah MY, anggota KNPB. 2 orang yang ditahan sekarang ada di Polres Sorong Selatan karena Mai Barat masih di bawah Polres Sorong Selatan. Ujarnya di Sorong, melansir Kompas.com, Jumat 3 September 2021. Menurut Tornagogo, saat ini tim gabungan TNI Polri sudah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Sejak kejadian tersebut, kita sudah melakukan olah TKP dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti penyerangan oleh OTK. Kami dan Danrem 181 bersama-sama melakukan investigasi, ujarnya. Sementara itu, Pangdam 8 Kasuari Mejen Inyoman Cantiasa menegaskan 2 orang yang kini ditahan polisi sudah mengakui terlibat aksi penyerangan pos Koramil Persiapan Kisor. Mereka sudah mengaku. Tadinya dia hanya mengaku hanya ikut lempar batu. Ternyata mereka ikut menyerang. Jelas Pangdam 8 Kasuari Mejen Inyoman Cantiasa. Saat ini, aparat gabungan polisi TNI sedang mengejar sekitar 12 orang jaringan KNPB wilayah Kisor Mai Barat. Jaringan KNPB wilayah Kisor semuanya 13 orang, termasuk MY, ungkap Kapolres Sorong Selatan AKBP Hoiruddin Wahid, Jumat 3 September 2021.